Dengan terminal-terminal sesuai dengan fungsinya. Bahwa untuk mengoperasikan daripada kompor ini kita mempergunakan yaitu 3 tenaga. Satu bisa pakai tenaga listrik PLN. Ini kapasitasnya cuma 4 sampai 6 watt. Selain itu juga kita bisa mempergunakan aki sepeda motor, Pak. Aki sepeda motor posisinya ada di belakang ini. Ini ada 12 volt. Selain misalnya aki sepeda motor, ketika kita misalnya ada di daerah pegunungan yang ada listrik ataupun aki, kita bisa mempergunakan solar panel ini, Pak. Ya. Nah, solar panel ini kita masukkan ke jalurnya. Ini buat jalur solar panel, Pak. Ini solar panel. Ketika misalnya kita dipakai bersamaan pun nggak ada masalah, karena di dalamnya udah ada pembatas. Kapasitas daripada aki ini adalah fungsinya itu sekitar 20 jam kalau kita pakai terus-menerus. Ini untuk akinya. Nah, selain juga itu ada kelebihan bahwa untuk kompor biomas itu ditambah dengan aksesoris. Jadi kalau Bapak misalnya waktu malam, kita juga tidak mengharapkan sewaktu-waktu misalnya dalam keadaan darurat, nggak ada aliran listrik, kita bisa mempergunakan penerangan, Pak. Ini ya. Ini penerangan. Ini penerangan itu kapasitasnya 10 jam. Selain juga itu, misalnya ibu, bapak dalam keadaan darurat juga perlu ngecas handphone. Jadi ini bisa juga untuk ngecas handphone, Pak. Jadi kita Puskop membuat biomas ini untuk meringankan daripada konsumen, untuk meringankan daripada beban mereka. Di dalam kompor itu juga, Bapak lihat sebelumnya ini adalah ngisi ya. Bisa ngisi ya dalam keadaan darurat ya. Dalam kompor juga ini adalah tuas ini, Pak. Ini tuas fungsinya adalah untuk memperbesar atau memperkecil daripada api. Karena mungkin Bapak Ibu juga semua tahu bahwa nggak semua masakan memerlukan panas atau suhu yang tinggi. Kita sesuaikan. Seperti misalnya kalau kita misalnya masak ikan dengan panas yang tinggi, otomatis akan terjadi gosong. Jadi kita harus menyesuaikan. Selain itu juga kita dilengkapi ini adalah botol. Mungkin Bapak bingung ini botol-botol apa? Ini adalah botol-botol air yang fungsinya sebagai booster. Dengan ada bantuan daripada booster ini, suhu panas dari kompor ini bisa menambah 100 sampai 150 derajat. Ya. Karena mungkin Bapak juga tahu yang namanya ranting-ranting kayu ataupun misalnya ini biasanya itu panasnya kalau tanpa bantuan itu 300 sampai 500. Tetapi dengan mempergunakan kompor kita dibantu dengan adanya booster air ini itu bisa mencapai 700 dengan 800 derajat. Kita buktikan nanti, kalau kita nanti buktikan bahwa kalau misalnya nanti kita buktikan pakai ini ada ram besi. Nanti kita buktikan pakai ini ada ram besi. Kita di sini kalau misalnya ini sampai wall berarti derajat di sini lebih daripada 700 atau 800 derajat. Itu ya, Pak. Nah, kenapa misalnya tadi Puskop membicarakan bahwa ini lebih utama untuk pelaku UMKM? Karena Pak, kompor kecil ini kita bisa diaplikasikan dengan ini, Pak. Nah, kuali seperti besar ini. Nah, saya juga dengan arahan beliau, yaitu arahan dari Bapak Opan, di mana kami udah merasuk ke daerah-daerah yang mana yang udah mempergunakan kompor ini. Bapak bisa cek adalah satu UMKM di Andir, perusahaan pindang. Kedua, UMKM di Kuningan, perusahaan tape. Ketiga juga ada perusahaan garam di Pangandaran. Dan perusahaan gula di Banjar. Juga ada pengusaha jamur di Sukabumi. Itu dengan arahan dari Bapak Opan, saya jelajahi dan alhamdulillah respon daripada mereka dengan mempergunakan kompor itu sangat positif. Selain dengan bahan bakar yang ekonomis dan murah juga terjangkau dengan istilahnya bahan bakar yang energi baru, Pak. Karena ini adalah salah satu energi baru. Karena bahan bakar itu terbuat dari limbah-limbah biomas yang tidak terpakai. Secara sisi atau meskipun kita ada nilainya, secara sisi positif juga kita membantu untuk meringankan pemerintah bahwa sekarang itu untuk membantu meringankan masalah sampah. Salah satunya adalah seperti ini. Nah, mungkin itu, Pak, yang saya sampaikan. Nah, untuk membuktikan, marilah kita misalnya buktikan ya. Kita masak, biasanya mungkin Bapak 1 liter air itu berapa menit, dengan kompor kita berapa menit. Cuma ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Yang namanya buatan manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Kekurangannya beda dengan kompor gas. Kalau kompor gas mungkin lebih ringan, jetrek langsung keluar ya. Karena ini bahan bakarnya daripada kayu itu perlu pematik ulang, Pak. Jadi ada pematik awal. Kita pematik dulu ya. Nanti kita buktikan setelah pematik ini atur besar atau kecilnya, baru kita mulai masak. Keduanya karena ini bahan bakarnya dari
serbuk atau misalnya dari kayu, tentunya ada gelaga. Bapak juga tahu ada gelaga, ya. Jadi di itu ada gelaga, cuma gelaga itu nggak sebesar daripada tumpu-tumpu dari dulu. Ya, gitu. Nah, untuk selanjutnya juga bahwa ini sisa pembakarnya kemana? Sisa pembakarnya ada di dalam, Pak. Jadi pembakarnya ada di dalam, itu 10 jam sekali itu diangkat dari sini, Pak. Diangkat, dibuang. 10 jam sekali. Tetapi untuk misalnya menghemat atau misalnya supaya ini lebih aman, ketika misalnya kita mau membuang daripada abu yang ada di dalam ruang bakar ini, kita harus dibuang dulu air di sini, Pak. Air di sini dibuang, karena kalau misalnya di air, ketika ini diangkat, air akan masuk ke untuk bawah. menjalankan kompor biomasa ini. 1. Mempergunakan listrik PLN. Kedua, mempergunakan listrik PLN plus aki. Ketiga, mempergunakan solar panel. Keempat, mempergunakan listrik PLN untuk membantu mengisi aki. Kelima, mempergunakan solar panel untuk mengisi aki kembali. Selain itu, di dalam panel kompor biomasa dilengkapi saklar-saklar yang berfungsi. 1. Untuk saklar PLN. 2. Untuk saklar solar panel. Ketiga, untuk penerangan lampu LED. Kelima, bisa dipergunakan untuk charger handphone. Keenam, bisa dipergunakan juga untuk charger listrik ekstra. Itu keterangan pada intinya yang ada pada kompor biomasa ini. Untuk selanjutnya kita ke tahap menyalakan. Isi bak air penampungan pada batas yang telah ditentukan. Kemudian isi botol air sampai penuh dan masukkan ke bak penampungan air tersebut di atas. Masukkan bahan bakar pelet atau ranting dan sejenisnya, dicampur pematik seperti kertas, koran, kardus, dan lain-lain ke dalam ruang bakar. Kemudian disiram mempergunakan minyak yang ada seperti jelantah, solar, ataupun apa yang sudah nggak kepake. Nyalakan atau dipatik mempergunakan api. Kemudian tarik saklar ke atas dalam posisi on. Atur besar kecil tuas blower sesuai dengan kebutuhan. Masak berlangsung, bahan bakar baik pelet ataupun ranting dimasukkan sesuai dengan keperluan kita memasak.
Jika kita akan berhenti memasak atau mematikan kompor, 1. Tuas pengatur blower dikecilkan. Saklar dimatikan ke posisi tengah atau posisi off. Buang air yang sisa pada bak penampungan bila kompor tidak akan dipakai dalam waktu lama. Buang abu pada ruang bakar jika sudah terlihat lembut dan banyak, dengan cara mengangkat ruang bakar tersebut di atas, dan tidak diperbolehkan menyiram ruang bakar dengan mempergunakan air. Selanjutnya, simpan kompor di tempat yang aman bila tidak dipergunakan.